Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tetap asik ya belajar di rumah, tetap asik ya mengerjakan tugas. Nah, jadi judul kali ini adalah tetap asik dengan berjarak. Nah, ada physical distancing, pertamanya harus menjaga jarak. Di sini dijelaskan di gambar, kita harus menjaga jarak 2 meter antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi arti dari social distancing adalah menjaga jarak dengan yang lainnya. Jadi paling minimal itu setidaknya 1 meter antara kamu dan orang lain. Kita bisa menerapkannya kalau misalnya kita ada di new normal nanti. Kita tetap bisa berteman, kita tetap bisa berkomunikasi dengan tetap menjaga jarak. Physical distancing atau social distancing itu sama. Physical distancing itu menjaga jarak fisik sosial kan, cara-cara kita dalam menghadapi orang lain, hindari yang namanya kerumunan. Jadi bentuk social distancing bisa kita lakukan rapat secara online dibandingkan bertemu langsung. Nah, ini salah satu, misalnya kita lakukan rapat online atau diskusi online atau komunikasi dengan gurunya melalui macam-macam, ada via WA, via Zoom, Google Meet. Nah, kan kita bisa lakukan secara online kalau kita tidak menginginkan bertemu langsung. Jadi kan kita ada social distancingnya. Terus jika memungkinkan bekerja di rumah atau belajar di rumah, ya tugas-tugas yang diberikan tadi kan melalui via WA, video pembelajaran, supaya kita aman. Karena kita sekarang ada di zona merah, tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka atau pergi belajar. Kita harus yang namanya mematuhi aturan pemerintah. Kita harus menjaga diri kita. Cara amannya seperti itu. Kita patuhi yang namanya protokol kesehatan. Selanjutnya, batalkan rencana bepergian ke acara ramai, termasuk pesta, pernikahan sekalipun. Nah, acara ramai kita bisa lakukan via video aja. Kalau misalnya kita tidak bisa datang, kita ucapkan lewat pesan, ucapan selamat, daripada kita datang kan. Cara aman kita seperti itu, karena kita harus menjadi garda terdepan untuk keluarga kita. Mungkin kita sehat, tapi orang tua kita kan belum tentu imunnya kuat, karena orang tua itu bisa mudah terpapar dibandingkan kita yang muda. Kita memiliki sistem imun yang kuat dibandingkan orang yang tua. Jangan sampai kita menularkan pada orang lain. Jadi jangan sampai kita jadi pembawa virus untuk orang lain. Selanjutnya, untuk menjaga silaturahmi, jangan bertemu dengan teman atau saudara di tempat umum. Nah, ini tadi dikurangi dulu lah nongkrong-nongkrongnya atau ketemuannya di kafe atau di pasar mungkin. Ya, kurangi dulu, jangan dulu bertemu, ditahan. Jadi ada cara lain, kita bisa gunakan video chatting tadi, itu masih bisa komunikasi antara guru kita dengan teman kita, keluarga kita. Nah, tetap jaga silaturahmi. Jangan sampai karena social distancing itu membuat kita jauh, membuat kita tidak saling bertegur sapa. Kita bisa lakukan lewat teknologi. Terus juga batasi aktivitas keluar kota atau keluar negeri. Ya nggak usah lah pergi-pergi kemana-mana, liburan atau kemana-mana. Apalagi di tempat daerah yang paling banyak terpapar virusnya. Kan kita tidak tahu di jalan apa segala macam. Di tempat transportasi, kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita di rumah aja, stay at home. Terus juga mulai membeli barang-barang kebutuhan pokok secukupnya, misalnya stoknya selama 2 minggu.
atau 14 hari. Kita stok barang-barang keperluan, misalnya makanan, supaya kita tidak tiap hari keluar rumah. Itu kan juga mengurangi dengan apa adanya aja, tidak terlalu sering keluar rumah. Terus juga jika memungkinkan, kita bisa pesan kan secara online sekarang, makanan, barang, kan sekarang bisa kita pesan aja, langsung datang. Jadi tidak perlu keluar rumah, yang keluar itu duitnya ya. Terus juga dilansir dari Australian Government Department of Health, social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. Jadi jangan kontak dekat. Kita tidak tahu kan orang yang terpapar siapa, orang yang terkena virus siapa. Ya jaga jarak tadi, yang penting physical distancing atau social distancing. Terus juga kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. Ya. Jadi dengan individu yang kita tahu kabarnya si A misalnya ada gejala, kita tidak mungkin kan dekat-dekat. Jadi kenali misalnya diri kita batuk, seperti apa gejala-gejala COVID itu. Kan beda gejala orang yang terkena COVID dengan orang yang batuk biasa tadi, pilek biasa, kan macam-macam. Gejalanya itu kan ada misalnya demam selama 14 hari, terus juga batuk, pilek, sesak napas, muntah, diare. Jadi itu gejalanya, harus kalian ingat. Kalau misalnya sudah mengalami gejala itu, cepatlah pergi ke puskesmas atau hubungi. Kan ada nomornya 119. Mereka siap menjemput. Kita bisa lakukan tes dulu, rapid test. Jadi kita kontrol diri kita selama ini. Terus juga menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu tadi atau meja yang orang yang terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi, dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah. Ini biasa kan kalau kita belanja di Alfamart atau Indomaret, kita katanya disuruh membuka gagang pintu itu dengan mendorong, bukan dengan memegang, dengan dorong. Karena gagang pintu itu tempat berkumpulnya virus atau bakteri tadi. Berapa banyak orang yang memegang gagang pintu, kan banyak, tidak terhitung. Atau meja yang terkontaminasi. Nah, jangan kita sampai pegang mulut atau wajah kita. Juga katanya masker, kan aturan sekarang masker itu jangan diturunkan ke dagu. Lebih baik dilepas kalau makan, karena virusnya itu akan turun ke dagu. Kan bagiannya sudah terkena virus misalnya, kan ada virus misalnya, kita bisa lepas saja kalau mau melakukan makan. Terusnya cuci maskernya, jangan yang dipakai itu aja. Kalau dari jalan cepat cuci, cepat diganti dengan yang baru. Terus apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan adalah cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan dan setelah pergi ke toilet. Nah, ini cuci tangan, sering cuci tangan, mudah aja. Jangan malas. Atau sering-sering berwudu, kan kita bisa juga lakukan. Itu menjaga kita dari berbagai penyakit. Terus juga menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin.
Terus membuang tisu bekas tempat sampah dan menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kalau tidak punya hand sanitizer, kita bisa membuat sendiri di rumah dengan menggunakan daun sirih yang direbus sebagai pengganti hand sanitizer. Itu cara ekonomisnya. Terus juga jika sedang tidak sehat, hindari kontak fisik dengan orang lain. Kalau misalnya lagi bersin atau batuk tidak enak badan, ya mending kita jauh daripada kita menulari orang lain. Jadi jaraknya 1,5 meter tadi dari orang lain. Terus juga kita bisa lakukan penerapan social distancing di rumah. Yang pertama itu melakukan pembersihan tangan dan menerapkan etika batuk dan bersin yang baik. Jadi ada membersihkan tangan ketika batuk dan bersin, hindari berjabat tangan dan berciuman. Ya, jangan sampai berjabat tangan karena tempat virusnya. Kita mencium adeknya kan, kalau lagi batuk jangan. Terus juga disinfektan seluruh permukaan perabotan seperti meja, bangku, dapur, dan gagang pintu disemprot. Terusnya tingkatkan jumlah ventilasi di rumah dengan membuka jendela atau menyesuaikan suhu AC. Jadi kan kita harus buka jendela supaya sinar matahari masuk. Jadi terus juga selanjutnya mengurangi kunjungan ke toko atau supermarket. Dan yang terakhir mempertimbangkan urgensi pergi liburan dan melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi kurangi keluar rumah, pergi liburan. Ya, kalau tidak penting lebih baik di rumah. Terus juga ada penerapan social distancing di sekolah. Nah, kalau misalnya jika anak sedang sakit, jangan biarkan pergi sekolah atau tempat penitipan anak. Terus juga sanitasi tangan saat masuk sekolah dan berkala cuci tangan menggunakan sabun. Harus ada di setiap sekolah. Harus ada sanitizernya. Yang selanjutnya tunda kegiatan yang mengarah pada percampuran siswa antar kelas dan angkatan. Jadi perlu sekali sekolah itu yang namanya menjaga jarak bangku dan meja antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita nanti berada di zona hijau, kita diperbolehkan turun ke sekolah. Terus juga menghindari antrian dan mempertimbangkan untuk membatalkan antari majelis sekolah. Ya, hindari antrian untuk membatalkan antara majelis sekolah. Selanjutnya mempromosikan jadwal mencuci tangan secara teratur. Jadi promosikan jadwal mencuci tangannya. Terus juga melakukan proses belajar mengajar di luar ruangan yang memungkinkan. Ya, ini untuk orang yang berada di zona hijau. Kalau kita masih di zona merah, jangan kita melakukan proses pembelajaran. Terus juga mempertimbangkan membuka jendela dan mengatur pengkondisian sirkulasi udara yang baik. Jadi di ruangan kelas, sinar matahari itu sangat penting masuk ke ruangan. Jendela-jendelanya dibuka, jangan dibiarkan di tempat yang gelap. Terus juga perketat aturan standar kesehatan bagi staf kantin dan orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya ada tamu yang masuk, kita gunakan misalnya pendeteksi suhu tubuh, kan? Harus diwajibkan orang yang ada di dalam lingkungan sekolah menggunakan masker. Terus juga ada penerapan social distancing di tempat umum. Nah, di tempat umum harus bisa kan sanitasi tempat cuci tangan di pasar, di toko, di supermarket. Terus juga menggunakan e-money ketimbang uang kertas. Nah, untuk orang yang punya kartu kredit, bisa digunakan transaksi menggunakan kartu kredit. Jadi hindari berpergian pada saat rush hour dan jauhi keramaian. Nah, di lampu merah juga kita menjaga jarak tadi, jangan sampai kita berdekatan. Nah, jauhi keramaian, misalnya pasar ada diskon misalnya, diserbu, jangan juga.
harus tahu aturannya. Terus juga pekerja transportasi publik dan pengemudi taksi harus membuka jendela kendaraan jika memungkinkan, dan secara teratur membersihkan disinfeksi seluruh permukaan kendaraan. Jadi kalau kita memilih angkutan umum seperti ojek, seperti travel, kita lihat dulu tempatnya, atau kita bawa penyemprot disinfektan sendiri kan, nah, supaya kita membuang virus-virus, bakteri-bakteri yang ada. Nah, jadi sangat diperhatikan sekali ketika kita berada di tempat umum, karena rawan sekali yang sampai nanti menjadi klaster, misalnya klaster pasar ini, klaster toko ini. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja tentang social distancing. Dengan tetap asik, dengan berjarak, kita bisa terapkan kalau kita turun ke sekolah nanti. Ya, tetap waspada dengan keadaan di sekeliling kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe video pembelajaran kita. Salam BK, sahabat siswa.